Dari Hero Supermarket Tbk kita beralih ke emiten lainnya yang juga sudah merilis kinerja keuangan di tahun 2019 lalu, di mana ini datang dari sektor industri dasar pemirsa, yang juga mungkin Anda menjadi salah satu pemegang saham dari emiten satu ini atau justru menjadi konsumen yang cukup loyal begitu ya dari produk-produk yang diluncurkan oleh emiten ini. Ada Java Comfort Indonesia Tbk atau emiten dengan kode saham JPFA. Kita coba lihat bersama bagaimana kemudian kondisi fundamental, kemudian juga raihan kinerja di tahun 2019 dan juga rasio keuangan di tahun 2019 lalu. Apakah masih cukup positif? Kita langsung saja ke segmentasi pendapatan usaha. Di mana pada tahun 2018 34,01 triliun rupiah masih mampu dibukukan oleh Java. Sementara hingga Desember 2019 lalu pendapatan yang berhasil dikantongi oleh Java senilai 36,74 triliun rupiah. Ini berarti terjadi kenaikan secara tahunan atau year on year sebesar 8,02%. Pendapatan yang cukup positif yang mampu dibukukan oleh Java disumbang atau dikontribusikan oleh beberapa faktor utama, di mana diantaranya ada segmen peternakan dan juga komersial yang masih menyumbang 14,91 triliun rupiah dari total pendapatan di tahun 2019. Sementara segmen lainnya, ini pakan ternak, juga masih menjadi salah satu kontributor utama dengan menyumbang 13,53 triliun rupiah pada tahun 2019 lalu. Adapun ini pendapatan juga diiringi dengan penurunan beban pokok penjualan yang kita lihat memang tidak terlalu signifikan lagi, meskipun memang masih berada di level-level yang seharusnya masih bisa diantisipasi begitu ya oleh manajemen. Sementara itu bagaimana dengan perolehan laba dari Java Comfort Indonesia Tbk atau JPFA? Ini jika kita lihat di tahun 2019 lalu, meskipun pendapatan mengalami kenaikan, tapi laba justru mengalami penurunan kurang lebih sebesar 18,51% secara tahunan. Jika kita lihat di tahun 2018, laba yang diperoleh sebesar 2,16 triliun rupiah, dengan laba di tahun 2019 lalu hanya sebesar 1,76 triliun rupiah. Ini signifikan sekali penurunan yang dibukukan oleh Java Comfort Indonesia pada periode Januari hingga Desember 2019 lalu. Semoga memang di tahun ini begitu ya beberapa strategi bisa dilakukan untuk kemudian mendongkrak kinerja agar tidak terjadi kembali penurunan signifikan dari segi bottom line atau laba perusahaan. Nah, dari penurunan laba kita bergeser ke berikutnya, pemirsa, rasio keuangan dari Java Comfort Indonesia Tbk. Ini liabilitas di tahun 2018 sebesar 12,82 triliun rupiah dengan ekuitas sebesar 10,21 triliun rupiah. Debt to equity ratio berada di level 1,25 kali. Sementara di tahun 2019 liabilitas sebesar 13,73 triliun rupiah dengan ekuitas sebesar 11,44 triliun rupiah. Ini masih cukup lebar pertambahan yang terjadi dari sisi ekuitas dan sepertinya masih mampu untuk mengimbangi sisi liabilitas yang juga mencatatkan kenaikan. Sehingga debt to equity ratio dari sebelumnya di level 1,25 ini bergerak menurun ke level 1,20 kali. Semoga ini juga masih bisa menjadi salah satu pertanda positif bahwa Java masih mampu untuk menjaga rasio-rasio keuangannya sehingga mampu mendukung kinerja perseroan. Dari rasio keuangan kita coba lihat bersama bagaimana dengan informasi terkait dengan ekspor yang dilakukan oleh Java di tahun 2019 lalu. Di mana nilai ekspor ini mencatatkan kurang lebih 500 miliar rupiah, di mana beberapa negara tujuan menjadi pasar ekspor dari Java. Ada Amerika Serikat, kemudian juga Afrika, Eropa, dan juga Asia. Sepertinya memang Java sudah perlahan-lahan semakin membesarkan porsi ekspornya untuk kemudian tidak hanya besar di dalam negeri dan pasar luar negeri semakin banyak, karena memang masih cukup banyak pasar-pasar potensial yang masih bisa dimanfaatkan oleh Java. Sementara meskipun kita lihat ini pada tahun 2019 kemarin dari sisi laba mengalami penurunan, tapi pihak manajemen sudah menargetkan bahwa sisi pendapatan atau top line di tahun 2020 bisa mencapai 10 hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Memang kita lihat pendapatan masih naik, tapi tahun ini ternyata ditargetkan lebih tinggi lagi. Kita harapkan memang bisa tercapai dengan strategi yang sudah disiapkan. Nah, dengan Java sendiri kondisi fundamental yang dari sisi bottom line belum begitu baik, begitu ya, apakah kemudian ini terefleksikan dari pergerakan harga saham Java dalam 6 bulan terakhir atau justru tidak terkorelasi begitu erat begitu ya antara fundamental dan juga teknikal.
Tapi kita lihat dalam 6 bulan terakhir ini pemirsa masih berada di level 1540 pada Oktober 2019 lalu. Sempat mengalami spike ke level 1715, namun perlahan-lahan menjelang akhir tahun mengalami penurunan secara terus-menerus ke level 1685, 1535, 1465 pada Februari 2020 dan bahkan kembali menyentuh level yang lebih rendah pada Maret 2020 ke level 1460. Pelemahan harga saham dari Java mencapai 34,55% dalam 6 bulan terakhir. Semoga itu juga bisa menjadi catatan untuk Anda jika memang Java masih masuk dalam watchlist investasi Anda di hari ini. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut bagaimana kinerja dari kedua emiten ini dan juga indeks harga saham gabungan pada sesi 1, sudah tersambung bersama kami siang hari ini Nafan Aji Gustautama, analis Bina Arta Parama Sekuritas. Selamat siang Pak Nafan. Selamat siang Mas Fajar. Selamat siang pemirsa IDX Channel. Ya, Pak Nafan, ini di tengah kondisi indeks harga saham gabungan yang memang masih belum begitu positif begitu ya. Dua emiten sudah kami informasikan, ada Hero, Supermarket, dan juga Java. Bagaimana kemudian Anda menilai kinerja dua emiten ini di tahun 2019 lalu? Oke, di sini kalau saya cermati bahwasannya untuk kinerja Hero pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari sebelumnya net loss sebesar 1,3 triliun rupiah, jadi 70,6 miliar rupiah ya, begitu ya. Terus juga kalau kita melihat dari sisi Java-nya, di sini untuk Java sebenarnya dari kinerja pendapatan mengalami tren yang positif ya, misalkan dari 34 triliun ke 36,7 triliun rupiah. Tapi sayangnya untuk kinerja laba bersih mengalami penurunan dari 2,2 triliun rupiah menjadi 1,8 triliun rupiah, gitu ya. Berarti otomatis juga kalau kita melihat dari penurunan kinerja Java nih, misalkan itu juga katanya sih agak mencermin dari kinerja pergerakan harga saham dari Java tersebut misalkan. Nah, jadi kalau secara karena di sini juga secara teknikal saja memang pada tahun ini pun juga Java mengalami penurunan. Kemudian juga di sisi lain juga karena dari pengaruh sentimen global yang begitu kuat ya. Ini juga berkaitan dengan COVID-19, itu juga membuat kinerja harga dolar AS menguat ya, sehingga nih kalau misalkan Java nih, kalau misalkan pakan ternak itu juga kebanyakan impor. Sementara untuk Hero di sini juga saya melihat bahwasannya kinerjanya juga tidak begitu liquid ya untuk kinerja teknikalnya begitu ya. PR valuasi kalau nggak salah juga di atas 40 itu termasuk yang tinggi begitu ya. Terus juga kalau menurut saya sih, saya pikir Hero ini dibutuhkan dibutuhkan stimulus positif, mungkin juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan retail bisa meningkatkan ekspansi bisnis begitu kan ya. Karena kan persaingan di bisnis retail kan juga semakin ketat, apalagi juga di tengah-tengah kondisi terjadinya global tersebut, itu kinerja di sektor retail pun juga mengalami terkoreksi begitu ya. Jadi saya pikir hal tersebut mempengaruhi saham Hero ya. Oke, Pak Nafan, ini saya potong sebentar begitu ya. Ini kita akan coba melihat bagaimana posisi indeks harga saham gabungan di penutupan sesi 1 kali ini. Jika kita lihat pemirsa, berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, ISG ditutup di teritori negatif dengan melemah 4,18% atau telah turun 195,96 poin ke level 4.494,693. Indeks harga saham gabungan pagi tadi juga memang sudah berada di zona merah di level 4690,657. Sementara nilai transaksi sebesar 3,353 triliun rupiah dibukukan oleh investor pada perdagangan di sesi 1. Dan melihat data yang ada, sebanyak 350 saham ini masih bergerak di zona merah dan menjadi penekan utama dari IHSG. Dan secara year to date, IHSG turun 28,65%. Net sell dibukukan oleh investor asing cukup besar pada sesi 1 kali ini sebesar 590,77 miliar rupiah. Ya, Pak Nafan, ini kita bergeser ke indeks harga saham gabungan begitu ya. Ini hampir saja menyentuh level 5% pelemahan yang ada, meskipun memang masih ada cukup gap begitu ya, masih di angka 4,18%. Tapi sepertinya cukup berat sekali kinerja ISG kita di hari ini. Apakah memang karena global, terutama Wall Street yang juga turunnya cukup dalam begitu di hari kemarin? Apa kemudian sentimen utama di hari ini? Oke, di sini kalau saya cermati bahwasannya pergerakan ISG memang relatif berada di zona merah ya. Padahal kalau misalkan jika untuk perkembangan terkini, misalkan ASX yang Australia, Nikkei, kemudian juga ada Shanghai Composite Index, ini memang relatif berada di zona
hijau begitu ya. Mungkin mengikuti dari pergerakan indeks futures di Amerika Serikat Ya, gitu ya. future. Jadi berarti kalau menurut saya kemungkinan besar ialah masih berkaitan dengan mungkin masih minimnya katalis positif dari domestik. Ya. Kemudian juga memang berkaitan dengan bagaimana kinerja pemerintah dalam rangka menanggulangi penyebaran COVID-19 yang mungkin ke depan akan semakin eksponensial begitu di tanah air. Yang penting para pelaku pasar mungkin menghendaki adanya kebijakan pemerintah dalam hal containment begitu ya terhadap penyebaran COVID-19 di tanah air. Berikutnya juga berkaitan dengan mitigasi resikonya begitu ya. Pokoknya selama pemerintah mengikuti protokol WHO ya mengenai penanganan COVID ya, yang sudah menjadikan pandemi, mungkin mudah-mudahan sih tidak akan terlalu ini yang memberikan dampak signifikan gitu. Tapi untuk sementara ini mungkin para pelaku pasar cenderung menantikan mungkin berkaitan dengan kebijakan program stimulus pemerintah yang kedua ya. Mungkin dinanti kan, begitu bagaimana kemudian eksekusinya itu dinanti, ya. Betul eksekusi demikian. Ini yang kita tunggu begitu ya. Oke. Tapi melihat indeks regional Asia tadi yang juga sudah Anda sebutkan, ini kita lihat Nikkei-nya justru menguat, Hang Seng juga betul. cukup tumbuh positif. Apakah kemudian ada kemungkinan nanti di sesi kedua akan lebih positif begitu untuk indeks kita? Ya, saya rasa masih ada harapan ya, karena memang secara teknikal RSI saja sudah di bawah angka 30 ya, sudah jenuh jual begitu ya. Dan ini juga memang waktunya agar supaya aksi buyback yang dilakukan oleh para emiten ya, terutama BUMN, mudah-mudahan sih bisa mendapatkan katalis positif bagi indeks begitu ya. Terus juga memang di sisi lain juga kalau kita cermati memang pemerintah juga terus melakukan komitmen ya dalam rangka menjaga tingkat stabilitas fundamental makroekonomi domestik yang kita berkesinambungan. Ini mudah-mudahan sih bisa membuat pergerakan ISG tidak menyampai 5% gitu ya pada sesi kedua. Mudah-mudahan sih memang masih ada potensi penguatan begitu ya. Oke, tapi tekanan investor asing masih akan berlanjut atau tidak ini Pak Nafan? 500 miliar sudah dibukukan sebagai net sale maksud kami di sesi 1 kali ini. Iya, memang saya akui bahwasannya terjadi net sell asing ya begitu ya pada sesi pertama. Tapi meskipun demikian, kalau kita melihat dari perkembangan bursa di regional Asia yang sudah mulai terjadi net buy, kemudian juga kita melihat juga pergerakan ISG pun juga secara standar deviasi pun juga sudah berada di -3, itu sudah dianggap ini ya memiliki saham-saham yang sudah begitu atraktif menarik begitu ya. Mungkin para pelaku pasar asing juga ini ya juga akan menentukan gitu ya sikap tindakan selanjutnya untuk melakukan aksi akumulasi beli begitu ya. Oke, kita nantikan begitu ya bagaimana kemudian aksi yang akan dilakukan oleh foreign investor. Baik, terima kasih banyak Pak Nafan atas analisis singkatnya begitu ya di siang hari. Ya, terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa Index Channel. Ya, pemirsa, itu tadi informasi dari dua emiten di Bursa Efek Indonesia dan juga analisis terkait dengan indeks harga saham gabungan hingga penutupan di sesi 1. Jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali.